Baik, kedengaran nggak Bu? Oke nggak nih? Suaranya oke? Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Heni yang tetap Selamat malam. energik dan kelihatannya tetap semangat. Iya Pak, sebetulnya nih saya lagi ada sedikit permasalahan lah. Tapi walaupun begitu saya menginginkan terus semangat Pak. Oke, yang jelas hidup ini kan harus tetap berjalan ya, dan harus tetap semangat ya. Kalau kata Betul Pak. teman kita Bu Popi, tepuk semangat gitu ya. Oke. Oke, hari ini nih kita mau malam ini kita mau ngobrolin apa nih topiknya Bu? Malam-malam seperti ini nih, kayaknya Ibu ada sedikit jalan nih dalam hati nih. Kira-kira nih apa nih topiknya Bu? Apa tuh yang menjadi ganjalan Bu? Ada unek-unek ya mungkin ya. Biasalah Pak, masalah siswa di sekolah gitu ya. Karena saya kan megang siswa kelas 1, mungkin masa awal masuk sekolah gitu ya, masa adaptasi siswa, masa adaptasi guru juga mungkin. Untuk penerapan pembelajaran itu sekarang tuh siswanya alhamdulillah banyak Pak di sekolah saya, ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Jadi saya merasa wah gitu, gimana nih metode yang saya terapkan di semester di tahun kemarin tuh sepertinya untuk yang tahun sekarang jadinya akan kurang berhasil gitu Pak. Karena mengingat siswanya yang sangat banyak sekali kalau menurut saya ya. Karena saya tidak biasa memegang kelas 1 sebanyak ini gitu. Jadi siswa sekarang targetnya kelas 1 itu kan membaca, menulis, dan berhitung ya. Di mana membaca itu sendiri siswa tersebut masih banyak yang kesusahan gitu Pak. Untuk mengenal huruf saja masih banyak siswa yang belum hafal huruf semua gitu Pak. Jadi saya tuh merasa kebingungan gimana nih supaya siswa maksimal pas naik ke kelas 2 semua bisa membaca ya di tahun yang akan datang. Tapi saya targetkan untuk semester ini siswa itu setengahnya lah gitu yang sudah bisa membaca gitu. Tapi untuk kalau melihat dari apa ya kondisi saat ini rasanya saya berat sekali Pak. Karena mungkin di kelas 1 itu masa-masa sudah saya katakan tadi masa-masa pengenalan gitu di sekolah. Jadi untuk menggiatkan siswa tersebut supaya rajin membaca gitu di rumah rasanya berat. Kalau pengalaman tahun lalu saya biasanya di kelas itu setiap mau pindah ke pelajaran yang lain, siswa selalu saya panggil seorang-seorang ke depan gitu. Untuk menyebutkan huruf tidak banyak sih, paling 4 huruf sampai 5 huruf saja setiap pergantian mata pelajaran gitu ya. Apalagi pas di awal kan suka ada kegiatan literasi ya. Kalau kegiatan literasi di awal tuh saya biasanya anak tuh membaca ya per orang ke depan minimal 1 kalimat kalau untuk kegiatan literasi. Selanjutnya untuk kegiatan pergantian pelajaran dari jam ke-1 sampai ke jam 2 biasa saya menginikan 4 huruf saja siswa mengenal. Karena tapi untuk tahun sekarang sudah saya katakan tadi ya siswanya banyak juga, saya tidak mungkin melakukan itu. Kenapa? Karena kalau saya lakukan itu nanti waktunya terseret-seret Pak. Jadi untuk pembelajaran itu mungkin tidak akan tercapai. Jadi saya kebingungannya di situ Pak. Gimana nih supaya siswa pas semester 2 minimal 50%, pas nanti naik ke kelas 2 harus 100% keinginan saya gitu. Mungkin itu Pak masalahnya. Tadi saya tangkap satu kata nih yang membuat saya penasaran Bu. Jumlah murid nih. Karena dalam
pembelajaran, jumlah murid juga menentukan efektivitas pembelajaran, Bu ya. Oke. Memang tahun sekarang jumlah muridnya berapa, Bu? Jumlah murid kalau tahun sekarang tuh sampai Di kelas 1 35 saja? orang. 35? Iya, kelas 1 35, Pak. Jadi kalau saya rentankan satu orang membaca minimal 1 menit saja, sudah habis, Pak. Oh iya. Seorang-seorang kan kalau Ya. kelas 1 itu nggak bisa, kalau literasi langsung aja kasih buku nggak bisa seperti itu kan, harus dibimbing juga. Jadi otomatis harus per orang gitu saya mengeceknya. Ya. Dengan 35 siswa ini tidak mungkin lah kalau saya panggil satu persatu lagi ke depan gitu. Jadi saya gimana nih untuk pemecahannya gitu, gimana Ya, ya, untuk ya. Sebentar Bu, sebelum ke sana nih. Biasanya nih untuk jumlah murid nih, jumlah murid awal kelas 1 di Ibu biasanya tahun-tahun ke belakang berapa Bu, di kisaran berapa? kalau tahun ke belakang itu paling banyak 22, kadang 17 gitu, Pak. Jadi saya untuk memanage cara belajar siswa itu sudah biasa kalau di angka seperti itu. Karena sekarang yang melonjak agak lebih banyak, jadi saya agak kerepotan juga, Pak, memanage waktunya. Sedangkan kalau untuk kegiatan tambahan ya, jam tambahan itu sangat tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena setelah jam SD biasanya di tempat saya tuh ada sekolah diniyah juga, sekolah madrasah. Jadi tidak bisa itu. Ya, Jadi saya berbenturan ya kalau untuk memang Bu. jam gitu. Ya. Memang Bu, kalau ada perubahan yang sifatnya mencolok, pasti juga akan membuat repot sih pada gurunya. Beda dengan di saya Bu, kalau di saya kan kisaran 35 itu penerimaan paling kecil Bu kalau di saya. Jadi guru kelas 1-nya ketika nerima murid lebih dari segitu sudah oke-oke aja gitu ya. Oke. Tapi dari pengalaman itu nih Bu, karena ketidakbiasaan Ibu nih, kira-kira rencana apa yang sudah Ibu persiapkan nih untuk menghadapi situasi dan kondisi yang tidak biasa seperti ini, Ibu nih? Apa ya? Seperti yang sudah saya katakan tadi ya Pak, kalau untuk pelajaran tambahan sepertinya tidak mungkin karena itu tadi ada kelas diniyah setelah sekolah SD. Tapi mungkin saya akan bicara dengan kepala sekolah tentunya ya. Rencananya saya mau mengumpulkan orang tua siswa gitu dengan undangan resmi untuk datang ke sekolah khusus kelas 1 saja, orang tua kelas 1 saja. Saya di situ mau mungkin berkolaborasi dengan orang tua siswa juga supaya di rumahnya orang tua lebih intens gitu ya dalam mengajarkan membaca kepada anaknya. Mungkin dengan cara seperti itu, Pak. Oke, saya kira itu sudah merupakan suatu suatu gebrakan yang positif saya kira Bu, dengan berkolaborasi dengan orang tua, karena memang ini kan tidak biasa siswa yang Ibu hadapi seperti tahun-tahun sebelumnya. Iya Pak, betul Pak, betul sekali. Tapi ini sudah oke nih, sudah oke Bu, bicara dengan kepala sekolah, dengan rekan kerja untuk mencari bagaimana jalan terbaiknya nih. Untuk menghadapi siswa seperti ini nih Bu, sekarang kan di bulan kedua ya, di bulan kedua nih. Kalau boleh saya tahu nih, ketercapaiannya Bu nih, ketercapaiannya. Nah, itu dia Pak. Ketercapaiannya sangat rendah sekali, makanya saya jadi galau nih Pak. Kalau saya kasih hitung-hitungan jangan 1 sampai 10 atau 1 sampai 5 deh, biar Ibu lebih bingung nih. Kalau kisaran 1 sampai 4 aja misalnya, ada di angka berapa tuh? Kalau 1 sampai 4 gimana ya, karena baru ada 1-2 orang yang sudah bisa membacanya ya dari sekian itu. Mungkin kalau angka 2 terlalu inilah juga ya. Kalau di satu deh mungkin. Angka 1. Atau 1,5. Oke.
pasti rentannya. Jadi saya pilih kalau 2 kan itu sudah 50%. Ya kan kalau ibu bingung nanti kan akan ada kolaborasi dengan orang tua. Iya, Biar Pak. kebingungannya nanti diselesaikan dengan orang tua gitu kan ya. Iya, iya. Kalau 1 sampai 4 ada di angka 1, saya kira itu sudah merupakan langkah positif juga, Bu. Karena hari ini berdasarkan evaluasi Ibu di bulan kedua sudah anak-anak sudah sampai di angka 1. Saya kira kalau rentannya 1 sampai 100 kan anak sudah sampai di 25%-an, Bu ya, seperempatnya gitu kan ya. Iya, karena ada 2 orang lah. Ya, sementara murid ibunya banyak, terus latar belakangnya kan dari PAUD, karena dengan banyaknya ibu jadi tersandung dengan kelas tersebut, sehingga ketika dikasih rentan 1 sampai 4 ibu, tapi bagus juga sih, 2 bulan sudah sampai di angka 1. Kalau dibagi dengan 12 berapa tuh, Bu? Nilainya akan lebih besar, Bu, nanti. Targetnya Ibu kira-kira berapa tuh? Aduh, target saya nih Pak, target saya karena mungkin lihat dari latar belakang orang tua juga di rumah ya, dengan kebiasaan-kebiasaan orang tua di rumah yang kadang kan mayoritas petani ya kalau di saya tuh. Pergi pagi, pulang siang, kadang sore, pas pulangnya juga mungkin kecapean gitu ya. Jadi untuk untuk mencapai pas nanti semester 1 berakhir itu saya targetkan 50% saja dulu ya, Pak. Oke. Saya berarti di angka 2. Berarti di angka 2 ya? Ya. Berarti di angka 2 berarti ya? Iya, kalau untuk 1 semester ini. Maunya sih pas nanti mereka mau naik ke kelas 2 harus tuntas 50%. Rencananya maunya seperti itu. Targetnya gitu. Sampai 100% kalau target untuk sampai nanti ke kelas 2. Tapi saya lihat lagi dari latar belakang orang tuanya juga yang mungkin ya begitulah kalau di perkampungan kadang pergi pagi pulang sore itu dari sawah, dari ladang gitu. Iya. Paham, Bu. Selain tadi ada inisiatif untuk berkolaborasi dengan orang tua dan kepala sekolah, nah kira-kira ada tokoh lain nggak guru yang kayaknya kalau kolaborasi dengan kepala sekolah saja saya kira belum cukup, Bu ya, karena komunikasi guru dengan kepala sekolah itu bisa dikatakan terbatas, Bu, nggak all out dengan kalau bicara dengan teman gitu ya. Ada nggak kira-kira nih public figure atau model yang bisa ngerti keadaan ibu? Ada nggak nih rekan guru nih yang bisa membantu ibu untuk mencapai tujuan ibu sampai di 50% di semester pertama nih? Ada nggak? Kalau untuk kepala sekolah sudah tadi pada dikatakan ya. Mungkin itu kalau kepala sekolah untuk mengokekan saja, undang-undang orang tua, gitu. Dia memberikan izin gitu. Untuk guru-gurunya sih rekan sejawat sebetulnya semua orang juga bisa ya. Saya jadikan rekan sejawat yang solid dengan saya mungkin bisa. Tapi biasanya yang lebih sefrekuensi gitu dengan saya ada bestie lah sekolah yang biasa berkolaborasi dengan saya, kita saling mengerti gitu, sudah sefrekuensi lah kalau istilah ininya ada. Siapa tuh, Bu, kalau boleh tahu namanya? Kalau boleh dikatakan namanya ada Bu Nurdeti. Beliau wali kelas 4 ya. Kebetulan sama juga beliau itu seorang komite pembelajaran di kelas 4 karena kebetulan sekolah saya juga sudah melaksanakan program KURMER, kurikulum merdeka ya, yang sudah dilaksanakan kemarin kan kelas 1 dan kelas 4. Mungkin dengan Bu Nurdeti ini saya bisa lebih mengklopkan lagi, saya lebih bisa bekerja sama lagi untuk meningkatkan minat belajar baca siswa gitu. Selain saya mau berkolaborasi dengan orang tua juga, saya berkolaborasi dengan dengan rekan sejawat, saya juga menekankan kepada siswa, Pak, menekankan kepada siswa supaya mereka lancar membaca itu. Setiap mereka jajan apapun ya itu di warung, mau ciki, mau permen atau apapun itu, mereka wajib membacanya, Pak. Mereka wajib melihat huruf demi huruf yang ada tulisan dari plastiknya itu. Kalau mereka merasa kesulitan,
bahkan mereka boleh minta tolong ke orang yang ada di sekitarnya. Itu Pak, rencana saya seperti itu. Selain di rumahnya juga bisa belajar dengan orang, dibimbing oleh orang tuanya, itu wajib hukumnya ya. Kalau untuk di rumah gitu, saya kasih juga rencananya saya mau kasih apa, bukti belajar mereka dengan cara checklist. Kalau siswa wajibnya itu 2 kali dalam sehari dengan dibimbing oleh orang tua, tapi tidak memberatkan juga. Siswa mau belajar sambil makan atau sambil bermain juga, asal mereka belajar bersama orang tua. Jadi ada bukti Pak, berapa kali mereka belajar membaca di rumahnya. Kalau 2 kali ya checklistnya 2 gitu. Dengan yang checklistnya itu orang tua. Itu untuk penekanan ke orang tua. Untuk penekanan ke anak sendiri supaya kesadaran mereka itu bertambah, meningkat kesadaran dirinya ya. Kalau membaca sendiri itu kan berkaitan dengan kesadaran dirinya. Seperti membaca yang ada di jajanannya, itu kan melibatkan diri, kesadaran dari diri siswa tersebut. Kalau dari orang kan sifatnya belajar dengan orang tua itu dari luar ya. Kalau membaca sendiri itu keluarnya dari dalam sendiri siswa tersebut. Oke. Dari pembicaraan ini, kalau boleh saya simpulkan nih Bu, diambil garis besarnya yang pertama, Ibu itu dapat masalah karena dapat siswa di kelas 1 sekarang ini lebih dari biasa. Yang kedua, untuk mengatasi hal tersebut, Ibu akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan orang tua untuk menghadapi masalah tersebut. Kemudian bentuk kolaborasi Ibu yang rencanakan dengan orang tua akan dikasih sejenis angket berarti Bro ya? Betul nggak? Mungkin seperti itu Pak, angket. Iya, oke. Ya. Terus tadi ketika anak jajan, untuk literasinya, jajanannya yang ada hurufnya harus bisa disebutkan huruf-hurufnya. Inovatif bener Bu. Hebat gebrakannya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Itu saya kira langkah-langkah yang elegan dan positif menurut saya. Tetapi rencana sebagus apapun kan kalau nggak ada actionnya Bu, rencananya nggak dilaksanakan kan sia-sia. Kapan nih mau dilaksanakannya nih Bu? Mungkin untuk pelaksanaan ya Pak. Sekarang kan lagi ada kegiatan nih untuk besok pagi. Rencananya besok itu lusa ya, besok hari Selasa, hari Rabu lah. Saya sama kepala sekolah, saya akan bicarakan dengan kepala sekolah mungkin lusa untuk saya meminta izin kepada kepala sekolah untuk melaksanakan rapat dengan orang tua siswa lusa itu Pak, akan saya laksanakan. Kemudian untuk penerapan untuk kegiatan belajar siswa di rumah, saya mungkin akan langsung melaksanakan pada hari Kamisnya juga Pak. Saya akan kasih orang tuanya semacam angket yang seperti tadi saya katakan. Langsung, insya Allah Pak. Karena dengan saya kebingungan saya, dengan rasa galau saya, bagaimana nih pengen cepat-cepat mengatasi masalah ini. Mengatasi masalah siswa yang belum mengenal huruf lah gitu Pak. Oke, saya kira pembicaraan kita ini nih sudah cukup Bu ya untuk sementara. Poinnya, langkah-langkahnya sudah dapat nih, rencananya sudah oke. Nanti saya tagih lagi nih, boleh nggak Bu nih? Karena janjinya kan mau besok lusa gitu ya, mau dilaksanakan. Nanti kita ngobrol lagi, boleh nggak nih? Gimana actionnya, gimana hasilnya nih? Oke Pak, siap. Oke, untuk sementara saya kira cukup ya. Terima kasih atas informasinya, terima kasih atas paparannya, penjelasannya, rencananya oke. Saya juga dapat inspirasi nih dari beberapa dan mungkin akan baik juga dilaksanakan di sekolah lain termasuk di sekolah saya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf telah mengganggu nih Bu nih.
Itu Oh sedikit. tidak, saya yang berterima kasih karena dengan setelah kita bicara malam ini nih Pak, setelah kita melakukan Ya. coaching malam ini, saya jadi merasa wah ada pencerahan gitu, ada Hmm. solusi dari masalah yang saya miliki gitu Pak. Oke, sama-sama Bu. Berarti hari ini rasanya sudah plong ya. Tinggal action berarti Alhamdulillah, ya. alhamdulillah. Oke. Kita akhiri saja Bu ya. Makasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat Waalaikumsalam beraktivitas. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Pak Dep, Ya, selamat beristirahat. oke.